akan menjelaskan untuk dua mata pelajaran sekaligus, yaitu dasar desain grafis untuk kelas 10, juga jaringan berbasis luas untuk kelas 11. Untuk rekaman ini saya gunakan aplikasi OBS. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat sebuah desain. Yang pertama kita buka CorelDRAW. Kebetulan saya menggunakan CorelDRAW 15. Ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW X5. Ya, kalau misalnya sudah dibuat, kita tinggal buka di sini. Tapi kalau misalnya baru mau bikin, maka kita gunakan New Blank Dokumen. Kita buka baru, lembar kerja baru. Nah, lembar kerja baru ini tampilan seperti ini. Ya, kalau defaultnya adalah kertas menggunakan kertas A3. Oke, selanjutnya adalah oke. Maka muncul lembar kerja baru di sini. Ya, ini posisinya adalah posisi kertas potret. Sedangkan kita kalau ingin menggunakan yang landscape, berarti tinggal tekan di sini landscape, maka dia akan posisi kertas tidur. Kertas saat ini menggunakan kertas ukuran A3. Oke, kita ganti A. Biasanya kita akan menggunakan kertas ukuran F4 atau folio. Ada di sini folio F4. Nah, ini F4 ternyata ada di sini. Klik F4. Posisinya kembali ke asli awal. Ini milimeter juga. Kita ganti jadi sentimeter. Kemudian posisi kertas saya buat jadi landscape seperti ini. Ya, untuk toolbar yang ada di sebelah kiri ini, ikon-ikon yang di sebelah kiri mempunyai fungsi. Ya, ini anak panah ini. Kalau untuk kita memilih seleksi objek yang akan kita inginkan, kita rubah-rubah, kita pilih. Ya. Kemudian ada di sini shape tool. Shape tool ini membuat garis juga di sini nanti. Kemudian di sini crop tool untuk memotong-motong gambar. Di sini untuk zoom, membesarkan, mengecilkan. Nah, ini layarnya jadi besar, ini jadi kecil. Nah, ini untuk garis-garis, berbagai jenis garis yang akan kita ingin gunakan. Kemudian di sini adalah untuk membuat objek, ya, mungkin buat kotak atau bagaimana. Ini buat lingkaran. Yang ini berbentuk macam-macam bentuk, ya, seperti itu. Ini yang untuk tekstur, untuk menulis, untuk membuat tulisan. Ya, akhirnya muncul tulisan di sini. Kita besarkan tulisan, misalnya. Ya, kemudian ini buat bikin tabel. Tabel. Oke. Nah, ini untuk warnanya. Macam-macam warna. Ya, ini huruf kalau misalnya kita mau kasih warna juga bisa. Hurufnya misalnya kita ganti warna biru, kuning, merah. Kemudian garisnya, tulisan kita rubah di sini. Ini bisa kita kasih warna hitam misalnya. Oke, maka
warnanya ini menjadi hitam. Oke. Nah, besar kecilnya yang pakai roll mouse. Pakai rollnya mouse ini bisa dibesar kecilkan. Ya. Jadi ini sepintas untuk Corel Draw. Nanti kita akan dalami lagi. Ya, pelan-pelan aja, yang penting kita paham. Oke, nah saat ini saya akan membuat pembelajaran untuk teknologi jaringan berbasis luas. Nah, kebetulan saya sudah buat. Ya, di sini perintah open. Kemudian kita buka yang sudah kita buat ini dah. 1, 2, open. Nah, ini sudah saya buat ini. Gambar-gambarnya ambil dari internet. Ya. Tulisan-tulisannya yang ambil dari sini tadi. Pembuatan tulisan ini. Ya, pembuatan tulisan. Ya, kita hapus lagi. Ya, ini tulisannya. Ini ngambil gambar dari internet. Memasukkannya juga mudah sebetulnya, tinggal file, import. Nah, ini udah masuk, ambil gambar di mana, misalnya gambar ini, gambar ini, kasih import. Nah, muncul nih, tinggal diklik maka gambar pun muncul. Demikian ya, ini saya hapus lagi. Nah, seperti itu. Nah, saat ini saya akan membuat konfigurasi dari topologi jaringan LAN dan WAN. Sederhana saja, yang mudah saja dulu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini kan ini adalah jaringan LAN yang saya lingkari dengan garis putus-putus. Ini adalah jaringan LAN. Nah, kalau lihat topologinya ini berarti topologi star, berpusat kepada switch hub. Ya, berpusat pada switch hub. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini ada printer. Printer ini menggunakan kabel data printer masuk ke komputer yang ada di sini. Nah, komputer yang ada di sini terhubung dengan switch hub. Nah, dari switch hub ini terhubung lagi dengan kabel ke komputer 2, komputer 3, dan seterusnya. Kabelnya tentunya menggunakan kabel UTP dengan sambungan Stripe. Ya. Kemudian untuk konfigurasinya otomatis kita harus membuat komputer-komputer ini bisa saling berhubungan. Ya, sehingga kita harus memberi alamat di komputer-komputer ini. Oke. Nah, alamat dari komputer-komputer itu adalah seperti ini, komputer ini. Nah, ini ke alamatnya adalah 192.168.1.2. Yang ini adalah 13. Berikutnya 14, 15, 16. Ya. Kemudian subnet mesh itu pasti ini kita gunakan. Default gateway IP ini ngambil dari mana? Tentunya ini ngambil dari modem. Dari switch hub ini kan kalau misalnya kita ingin berhubungan dengan internet, mau nggak mau harus ada modemnya. Nah, ini kita menggunakan modem router ADSL punyanya IndiHome. Nah, IP-nya itu IndiHome sudah memberikan IP ini 192.168.1.1. Ya, ini dihubungkan dengan kabel juga, kabel LAN juga, kabel UTP masuk ke switch hub. IP-nya ini. Nah, berhubung
komputer ini supaya bisa terhubung ke sini, ya, sehingga bisa untuk internetan, maka default gateway-nya juga harus mengikuti dari modem ini, ya. Default gateway-nya adalah 11, sedangkan DNS servernya dan alternate DNS servernya adalah 88888844. Ini punyanya Google, ya, seperti itu. Demikian juga ini sama juga, ya. Ini mulai subnet mesh ke bawah itu sama, yang membedakan adalah IP address-nya, karena komputer satu dengan komputer lain memang tidak boleh sama. Demikian juga ini 1415, di sini ada 16, ya. Printernya cukup satu di sini saja, langsung berhubungan dengan yang 12. Hanya nanti tentunya ada settingan untuk sharingnya, sharing datanya. Caranya bagaimana nanti pada sesi berikutnya, ya. Nah, jadi printer ini bisa digunakan oleh komputer ini, komputer yang IP-nya nomor 6 ini 5, 4. Kalau misalnya mau ngeprint tanpa harus gotong-gotong printer disambungkan ke komputer ini, kita bisa ngeprint di sini, ya. Itu untuk jaringan LAN-nya, ya. Nah, ini dari Sweet Hub ini karena kita ingin ada supaya bisa terhubung dengan komputer yang menggunakan frekuensi WiFi, ya. Nah, kita hubungkan dengan ini PoE ini, ya. Ini namanya PoE. Saya tulisnya aja di sini. Saya tulisnya aja jadi PoE. PoE. Ini, ya. Nah, dari sini terhubung ke router outdoor ini router outdoornya ini. Nah, router outdoornya itu punya khusus untuk router ini memang dia mempunyai 2 alamat IP. Satunya adalah IP1 yang harus bisa terhubung dengan ADSL ini, maka IP-nya 17, ya, supaya ini ada jaringan internetnya, kita gunakan 17. Ini sama dengan komputer yang ada di LAN tadi, ya. Kemudian setelah dia mendapatkan jaringan internet, maka dari sini disebarkan lagi. Nah, settingannya nanti ada di dalam device ini adalah settingan LAN-nya. Oke, LAN-nya ini menggunakan 01. Jadi di dalam router ini ada 2 IP, satunya IP1, satunya IP LAN, ya. Kemudian ini disebarkan menggunakan frekuensi dan ditangkap oleh router yang ada di sini. Oke. Nah, ini ya ditangkap sama router ini, ya, menggunakan frekuensi. Saya gambari frekuensi saja. Nah, untuk gambar frekuensi saya browsing dari internet. Kita browsing dari internet. Gambar frekuensi. Ya, kita pakai ini aja lah. Use it anywhere. Like Oke, kita pakai ini aja. Simpan gambar. Baik.
file import. Nih, import. Klik sini. Oke. Oke, nah ini saya putarnya. WiFi, oke. Ya, WiFi. Oke, copy. Paste. Pindah ke sini. Saya putar. Nah, ya. Nah, kemudian ini sehingga yang sini pun harus diatur juga, disetting juga mengikuti LAN ini. Ini saya copy paste, saya pindah ke bawah ya. Ini untuk ini ya. Nah, di sini karena di sini ada 0, maka kita akan rubah 0-nya ini 1, saya ganti jadi 4. Oke, nah di sini ini sudah ada internetnya. Nah, ini tinggal disebarkan ke sini. Nah, ini tidak usah, nggak masalah. Nah, kemudian ini kita setting juga menggunakan yang ini. Durasinya seperti ini. Ya, otomatis jalurnya itu dari sini lari ke sini ya, menggunakan titik-titik saja. Gunakan titik-titik saja. Nah, kemudian kasih anak panah untuk panah. Nah, ini. Nah, dari sini lari ke sini. Nah, juga kasih ini juga. Dari sini lari ke sini. Nah, dari sini oke. Nah, dari sini lari ke sini juga. Nah, jaringannya seperti ini wifi-nya. Nah, ini adalah jaringan dengan konfigurasi IP address-nya. Akan tetapi ini yang sederhana agar kalian bisa memahami saja sumbernya dari mana, asalnya IP address ini dari mana. Walaupun nanti secara ditanya pada saat kalian mengerjakan topologi ini, biasanya digunakan di RT/RW net ini, mungkin ada beberapa perbedaan ya, karena menyesuaikan dengan kondisinya, kondisi konfigurasi yang akan kita lakukan. Gitu, banyak cara. Ini hanya sebatas yang sederhana aja, yang supaya kamu bisa memahami ya.
Segala pertanyaan nanti kamu bisa tanyakan di WA, atau japri langsung ke saya, atau lewat Classroom, atau pada saat nanti kita bisa bertemu tatap muka, kamu tanyakan ya. Jadi untuk sementara demikian dulu ya. Untuk pemahaman dari konfigurasi jaringan ini, dan nanti pada saat ada kesempatan kita pendalaman lagi untuk konfigurasinya, karena banyak teknik ya, banyak cara. Jadi untuk sementara demikian ya, selamat belajar, tetap di rumah, semoga sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.